Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel kemberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat pioner semua, di sini ada sebuah informasi ya dari Sagaranesia, yang mana di sini keterangannya Nicolas Kokkalis keluarkan peringatan terakhirnya sebelum open mainnet kepada semua pioner ya. Wow, ini sangatlah penting ya untuk informasinya. Jadi harap disimak ya sahabat pioner, kalau Anda pioner wajib mengetahui ini. Oke. Kita akan langsung saja di sini ke informasinya. Sumber berita dari sagaranesia.com, CEO Pi Network Dr. Nicolas Kokkalis mengingatkan kembali dan telah mengeluarkan peringatan serius kepada semua pioner, dan ini mungkin peringatan terakhir sebelum open mainnet. Anda mungkin ingin berpikir dua kali untuk menjual koin Pi Anda setelah membaca postingan ini. Melansir dari halaman Newsway, peringatan tersebut mengacu pada perubahan yang diantisipasi secara luas pada tanggal peluncuran yang kita semua antisipasi, serta KYC luar biasa yang belum diselesaikan oleh pioner. Nicolas menekankan bahwa untuk menghindari akun mereka dihapus secara otomatis jika mainnet dimatikan, semua pioner harus menyelesaikan KYC mereka sesegera mungkin ya. Jadi untuk pioner ya, jangan mengabaikan ya terkait KYC ini, karena saya perhatikan kok di aplikasi Pi Network di Play Store itu yang mendownload 50 juta orang ya. Dan yang di Pi Browser itu cuman sekitar 10 juta gitu ya. Berarti banyak pioner yang tidak mempunyai aplikasi Pi Browser ini. Berarti banyak pioner yang mengabaikan terkait KYC ini gitu ya. Udah menerima undangan KYC tetapi abai gitu ya. Nantilah saya KYC-nya ya, kemungkinan seperti itu. Jadi segera dilakukan KYC pioner ya, jangan mengulur-ngulur waktu. Akibatnya ditakutkan mungkin KYC Anda sudah kadaluarsa gitu ya. Beda halnya kalau misalnya Anda itu di bawah umur ya kan, bisa menggunakan KIA, kartu identitas anak ya, mensesuaikan ketentuan yang ada di sistem KYC ya. Umur berapa yang menggunakan KIA ini untuk bisa mendaftarkan KYC ya. Jadi untuk KIA secara informasinya sudah bisa ya, bagi anak di bawah umur bisa melakukan KYC menggunakan KIA. Oke. Dan kita lanjutkan di sini. Nicolas menekankan bahwa untuk menghindari akun mereka dihapus secara otomatis jika mainnet dimatikan, semua pioner harus menyelesaikan KYC mereka sesegera mungkin ya. Jadi sesegera mungkin pioner menyelesaikan KYC-nya ya. Jangan mengabaikan KYC, segera melakukan KYC. Jadi kalau misalnya Dr. Nicolas sudah mematikan mainnet tertutup ini dan maju ke open mainnet, bisa-bisa Anda secara informasinya di sini sudah tidak bisa melakukan KYC ya, kurang lebih begitu ya dari yang diinformasikan di sini. Tetapi secara yang pernah saya sampaikan kepada Anda kan, setelah KYC tetap akan ada pioner yang melakukan KYC, tapi sudah gampang untuk melakukan KYC-nya, kurang lebih begitu ya. Tetapi mungkin di sini ada pembaharuan ya, ada pembaharuan dari Dr. Nicolas Kokkalis tentang cara mereka ya untuk menekankan sekali lagi kepada pioner harus segera melakukan KYC, yang sudah mendapatkan undangan KYC, dan yang belum mendapatkan undangan KYC ya bersabar ya, karena ini akan secara bertahap diluncurkan untuk KYC besar-besaran ini gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalian. Ini peringatan tegas untuk yang sudah menerima undangan KYC tetapi mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu ya. Ini peringatan penting nih, bahaya untuk akun kalian, bisa-bisa udah kadaluarsa walaupun tetap muncul undangan KYC-nya, tetapi kalian tidak melakukan KYC gitu ya. Dan beda halnya untuk anak di bawah umur ya, anak di bawah umur bisa menggunakan KIA. Kalau sudah memiliki KIA bisa langsung
melakukan KYC. Mungkin pihak Kortim ya bisa memaklumi lah ya, untuk anak di bawah umur ini kan orang tuanya perlu menyampaikan dulu umurnya baru bisa menggunakan mendaftarkan KYC menggunakan KIA tersebut, kartu identitas anak gitu ya. Dan di sini kita lanjutkan. Meskipun belum ada tanggal spesifik yang ditetapkan untuk peluncurannya, baru-baru ini ada banyak aktivitas yang terjadi di mainnet terlampir ya. Aktivitas apa itu? Aktivitas yang benar-benar menunjukkan pihak Kortim memang sesegera mungkin akan menuju open mainnet gitu ya. Semua pioner akan diberitahu saat mainnet diluncurkan dan diinstruksikan untuk segera mulai memperdagangkan koin Pi mereka gitu ya. Setelah open mainnet akan bebas ya Anda menggunakan Pi coin Anda. Dan kita lanjutkan, menurut buku putihnya, Pi Network dikembangkan untuk mengatasi kekurangan mata uang kripto seperti Bitcoin di dunia digital dan untuk mendukung pembangunan komunitas secara spontan gitu ya. Jadi kekurangan yang ada di Bitcoin itu disempurnakan di Pi coin ini ya. Kalau Pi coin itu koin yang gagal dan akhirnya menjadi permainan oleh para elit global ya, di exchange, di bursa-bursa, padahal tujuannya juga Bitcoin itu sebagai alat bayar ya, sebagai uang awalnya itu, tetapi gagal gitu ya, jadi permainan para elit global gitu ya. Dan Pi coin ya meneruskan perjuangan dari Bitcoin yang gagal tersebut, kurang lebih begitu. Dan kita lanjutkan, karena setiap orang dapat terlibat dalam skema ini selama mereka memiliki ponsel, sejauh ini tujuannya telah berhasil. Pioner sangat penting untuk perkembangannya sejauh ini. Saat Pi Network diluncurkan, Anda dapat berinvestasi dan menghasilkan banyak, dan Anda sudah dapat menggunakannya untuk membayar sejumlah merchants tertentu. Pi Network berkembang menjadi cryptocurrency yang lebih kuat ya. Kalau saya menyebutnya uang ya, sebagai alat bayar. Kalau dalam segi pandangan sih ya sama ya, koin digital. Makanya masih disebut kripto, tetapi kalau cara penggunaannya itu lebih pantas disebut uang. Ya, uang sebagai alat bayar. Untuk Pi coin ini kan sebagai alat bayar ya kan. Dan kita lanjutkan, tim pengembangan proyek telah melakukan upaya khusus untuk memberikan tanggal rilis yang tepat. Proyek ini akan diluncurkan pada bulan Maret atau menjelang akhir tahun menurut pengumuman. Meski belum diverifikasi, tampaknya CEO telah memberikan petunjuk terkait itu gitu ya. Jadi kalau tidak di Maret ini open mainnetnya kurang lebih mendekati akhir tahun nanti bisa jadi open mainnet, kurang lebih begitu ya secara informasi di sini loh ya. Tapi kita lihatlah ke depannya ya. Dan kita lanjutkan di sini, Pi Network telah didefinisikan sebagai aksi jual yang konsisten sejak awal tahun 2022 dengan menumbuhkan Pi merchants ya, seperti marketplace ya maupun proyek lainnya yang menerima pembayaran menggunakan Pi coin gitu ya. Meskipun tidak ada indikator yang dapat mengidentifikasi pemicu positif dalam waktu dekat, orang tampaknya bersedia menukar mata uang Pi dengan barang dan jasa mereka. Komunitas Pi Network masih menganggap mainnet akan ditayangkan tahun ini. Pi Network memiliki total lebih dari 48 juta koin yang beredar, meskipun jumlah ini berfluktuasi setiap hari. Namun baru-baru ini sebagai hasil peluncuran mainnet, nilai ini terus menurun ya. Jadi semakin langka gitu ya, semakin langka. Ya, itulah yang berakibat nilai Pi coin akan sangat tinggi dan berkelas ke depannya di awal open mainnet, kurang lebih begitu ya. Jadi sahabat pioner ya, poin pentingnya di sini tadi, yang belum melakukan KYC tetapi sudah menerima undangan KYC sesegera mungkin, maksud saya ya, untuk melakukan KYC. Jangan Anda abaikan, jangan Anda menunda-nunda ya, sesegera mungkin lakukan KYC. Ditakutkan karena Anda menunda-nunda ya, akhirnya walaupun tetap ada notifikasi KYC-nya, kita tidak tahu ya, karena Anda mengabaikan sudah lumayan lama, mungkin sebulan lebih Anda abaikan notifikasi KYC tersebut ya. Bisa-bisa
setelah Anda klik untuk melakukan KYC, di situ keterangannya Anda sudah tidak diterima untuk melakukan KYC, kan? Nggak tahu kita, ya kan? Tetapi kalau untuk anak di bawah umur, menurut saya masih bisa dimaklumi oleh pihak Kortim, ya. Masih bisa dimaklumi karena dari sistem KYC harus menyesuaikan pada umurnya, ya. Pada umurnya, nanti kalau misalnya anak Anda, ya, sahabat pioner, udah memiliki KIA, bisa langsung melakukan KYC. Walaupun misalnya undangan KYC-nya tuh udah berbulan-bulan gitu, ya, tetapi karena anak Anda masih di bawah umur, belum bisa membuat kartu identitas anak, ya. Setelah Anda melakukan KYC dengan kartu identitas anak, itu tetap bisa diterima oleh pihak Kortim. Pihak Kortim kan memaklumi karena kan masih anak di bawah umur. Beda halnya sama orang yang sudah memiliki KTP, ya kan ketahuan setelah melakukan KYC di situ muncul KTP. Padahal pihak Kortim juga tahu, pihak Kortim mengundang dia itu udah lama, ya, udah lama mengundang dia untuk melakukan KYC. Kok baru saja mendaftarkan KYC dengan KTP gitu, ya. Itu artinya dia abai, itu artinya dia teledor, itu artinya dia menunda-nunda gitu, ya. Bisa jadi yang udah sebulan mungkin baru melakukan KYC dengan KTP ataupun dengan paspor, itu nggak diterima oleh pihak Kortim karena dinilai orang yang mengabaikan gitulah, ya. Tetapi kita nggak tahu, ya, ini kurang lebih perkiraan saya. Tetapi cobalah untuk Anda yang mengabaikan KYC, yang mungkin Anda sebelumnya sebulan lebih tidak melakukan KYC padahal sudah ada undangan KYC gitu, ya. Anda abaikan, ya, silahkan aja Anda coba, ya, melakukan KYC. Apakah masih diterima oleh pihak Kortim atau tidak? Ya kita nggak tahu lah, ya, coba aja lah. Oke, pada intinya di sini jangan diabaikan. Kalau Anda punya KTP, segera lakukan KYC, ya, jangan diabaikan. Hari ini Anda menerima undangan KYC, langsung lakukan KYC, ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda belum paham juga dengan apa yang saya sampaikan, bisa diulang videonya, ya. Karena saya perhatikan banyak komentar-komentar yang nggak nyambung menurut saya. Sudah saya jawab tapi masih ditanya, masih dipertanyakan gitu, ya. Jadi kalau masih bingung, ya, didengarkan lagi, diulang lagi videonya, didengarkan lagi gitu apa yang saya jelaskan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu untuk informasi kita, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.